Devosi wajah kudus Yesus. Berikut ini adalah sejarah singkat devosi wajah kudus Yesus. Veronica mengusap wajah Yesus dengan kain, kemudian gambaran wajahnya yang kudus secara mujizat muncul pada kain itu. Kemudian Veronica memberikan relikwi kain tersebut kepada Paus Clement pertama, pengganti ketiga Santo Petrus. Relikwi dari kain tersebut disimpan di katakombe selama 3 abad ke depan selama pembantaian gereja. Setelah waktu itu, kain kudus itu ditempatkan di dalam gereja yang dibangun di atas makam Santo Petrus, yang kemudian menjadi Basilika Santo Petrus. Kain kudus itu kemudian disimpan secara utuh selama berabad-abad. Pada tahun 1843 sampai 1847, Suster Maria dari Santo Petrus, seorang biarawati Karmelit di Tours, Prancis, mengalami serangkaian wahyu dari Tuhan kita tentang kuasa dari devosi yang hendak diadakannya bagi seluruh dunia. Devosi bagi wajah kudusnya. Tujuan cepat dari devosi ini adalah untuk memulihkan sejumlah penghujatan dan penajisan yang terjadi di dunia, dan juga sebagai artian bahwa kita dapat meminta apapun kepada Allah. Devosi wajah kudus Yesus ini diwahyukan sendiri oleh Tuhan kita kepada Suster Maria dari Santo Petrus, yang pada dasarnya untuk mendaraskan doa panah emas dan litani wajah kudus. Juga terdiri dari beberapa doa tambahan yang didaraskan dengan sebuah kaplet dan memakai sebuah salib wajah kudus berukiran kata-kata "Terpujilah nama Tuhan" di depannya dan "Enyahlah setan" di bagian belakangnya. Pada tahun 1848, Suster Maria dari Santo Petrus meninggal dunia di dalam keharuman kekudusan pada tanggal 8 Juli. Sebelum ia meninggal, ia menguraikan detil-detil dari wahyu-wahyu selama 5 tahun kepada uskup setempat di Tours, Prancis. Ia juga mampu membagikan informasi dengan seorang teman bernama Leo Dupont, seorang pengacara yang telah pensiun di Tours, Prancis. Tahun 1849. Segera setelah kematian Suster Maria dari Santo Petrus, Paus Pius ke-9 memerintahkan doa-doa publik dipersembahkan di seluruh gereja di Roma untuk memohon belas kasih Allah di tingkat kepausan adanya revolusi yang saat itu terjadi. Sebagai bagian dari doa-doa publik, 3 hari eksposisi relikwi kain Veronica ditampilkan untuk penghormatan umum di Basilika Santo Petrus. Pada hari ketiga dari eksposisi itu, yaitu 6 Januari 1849, sebuah mujizat terjadi. Wajah Tuhan kita, Yesus Kristus, pada kain itu menjadi tampak nyata dan bercahaya dengan cahaya yang lembut. Aturan Basilika memerintahkan bel-bel untuk dibunyikan di tempat mujizat terjadi yang menarik perhatian orang banyak. Mujizat ini terjadi selama 3 jam dan ditegaskan oleh notariat apostolik selama insiden itu terjadi, dan didokumentasikan di buku harian di Basilika Vatikan. Pada malam yang sama, salinan-salinan detil gambaran dibuat dan disentuhkan pada relikwi kain Veronica, pada sebuah relikwi salib sejati yang menusuk lambung Kristus, kemudian dikirimkan ke luar negeri. Di tahun-tahun berikutnya, sebuah kebiasaan diikuti di Vatikan di mana gambaran pada kain Veronica dibuat di Vatikan dengan cara yang sama dan dikirimkan ke luar negeri sebagai relikwi bagi devosi khusus. Pada tahun 1851 sampai 1876, Leo Dupont, teman Suster Maria dari Santo Petrus, mendapatkan relikwi yang dibuat di Vatikan dan menaruhnya pada mantel di ruang tamu. Menyalakan lampu minyak kristalnya terus-menerus menyala di depan relikwi itu sebagai penghormatan. Ia mulai berdoa secara pribadi, doa-doa wajah kudus yang ia peroleh dari Suster Maria dari Santo Petrus bersama dengan teman dan kenalannya di depan gambar tersebut. Segera setelah itu, mujizat penyembuhan-penyembuhan terjadi pada teman dan kenalannya yang mendaraskan doa-doa devosi itu, doa panah emas dan litani wajah kudus.
dan mengurapi diri mereka sendiri dengan minyak dari lampu minyak yang ada di depan gambar itu. Karena berulang kali terjadi mujizat, sejak itulah ruang tamu Leodupon berubah menjadi tempat peziarahan dan segera tersiar di Prancis. Mujizat-mujizat ini berlanjut selama 30 tahun, bahkan setelah Leodupon meninggal dunia. Ada begitu banyak mujizat sehingga Paus Pius ke-9 menyatakan Leodupon adalah salah seorang besar yang melakukan mujizat selama sejarah gereja. Tahun 1877, setelah meninggalnya Leodupon, rumahnya menjadi Oratorium Wajah Kudus Yesus. Tahun 1885, ketika devosi Wajah Kudus Yesus selalu ada di dalam beberapa bentuk, wahyu-wahyu dan munculnya mujizat membawa kepada devosi khusus yang ditetapkan oleh Paus Leo ke-13 sebagai konfraternitas agung atau persaudaraan, dan tidak seperti biasanya, Paus menetapkan devosi ini untuk seluruh dunia. Devosi Wajah Kudus Yesus adalah devosi ekstrim yang sangat penting yang terlupakan. Tahun 1885 sampai 1897, fakta yang sangat dikenal bahwa Santa Teresia de Lisieux dan keluarganya bergabung sebagai anggota Konfraternitas Agung untuk pemulihan bagi Wajah Kudus Yesus di Tours, Prancis. Dan Santa Teresia sendiri sangat berdevosi kepada Wajah Kudus Yesus, sehingga ia menambahkan sebutan pada namanya saat ia mengenakan pakaian biaranya. Inilah sebabnya mengapa Anda mengenal Santa Teresia de Lisieux disebut juga sebagai Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus Yesus. Pada tahun 1848, Suster Maria dari Santo Petrus meninggal dunia di dalam keharuman kekudusan pada tanggal 8 Juli. Sebelum ia meninggal, ia dapat menguraikan detil-detil dari wahyu-wahyu selama 5 tahun kepada uskup setempat di Tours, Prancis. Ia juga mampu membagikan informasi dengan seorang teman bernama Leo Dupont, seorang pengacara yang telah pensiun di Tours, Prancis. Pada tahun 1910, pada tanggal 27 April 1910, Paus Santo Pius ke-10 menyetujui pesta gambar Wajah Kudus Yesus dengan ritus yang 2 kali lebih besar daripada Feria yang ketiga, setelah minggu dari Quinquagesima, Selasa sebelum Rabu Abu, untuk Keuskupan Cambrai, Prancis. Sekarang ini, sayangnya, devosi Wajah Kudus Yesus perlahan-lahan terlupakan di sekitar waktu Perang Dunia Pertama. Di dalam wahyu-wahyu kepada Suster Maria dari Santo Petrus, Tuhan kita secara khusus menyatakan betapa ekstrim pentingnya devosi ini untuk membuat pemulihan bagi Tuhan, untuk menahan keadilan Tuhan selama hari-hari kita yang jahat, dan untuk memperoleh resolusi bagi semua masalah di dalam keluarga-keluarga. Jadikanlah dirimu bagian dari waktu ini dengan mempraktekkan devosi Wajah Kudus Yesus ini dan dengan menyebarluaskan devosi ini kepada orang lain.